Halo Bapak Ibu, selamat datang di Ngobrol Mutu, podcast dari Sevima yang membahas mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Perkenalkan, nama saya Monica Rasintia dan di sini saya akan menjadi host dari episode kali ini. Selain itu, di sini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan penting untuk dibahas, yaitu mengenai payung regulasi penjaminan mutu. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dosen dan juga praktisi penjaminan mutu, Bu Tita Karlita. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini, Mbak Monica. Iya, sama-sama Ibu. Nah, mungkin Ibu boleh menjelaskan dulu Ibu latar belakang Ibu selama dan pengalaman Ibu di bidang penjaminan mutu ini Bu, supaya kita bisa lebih kenal lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Monica sudah diundang di acara ini. Perkenalkan kembali, saya Tita, seorang dosen dan juga kebetulan mendapatkan amanah tambahan untuk menjadi salah satu tim dari penjaminan mutu di kampus kami. Nah, ini 5 tahun Mbak, ini sudah di penjaminan mutu. Kebetulan ini kami memiliki 25 prodi. Oh, 25. Iya, karena kami kampus vokasi. Jadi ini lumayan bervarian, 25 prodi ini ada di diploma, kemudian sarjana terapan, magister terapan, dan juga doktor terapan. Dan ini juga ada yang kampus reguler, ada juga kami punya 2 PJJ, program jarak jauh, dan juga 4 PSDKU, gitu. Nah, 25 prodi ini tentunya menjadi tanggung jawab kami untuk mengawal akreditasinya. Nah, kebetulan ini karena kami di kampus vokasi Politeknik, kami ini ada dalam cakupan LAM Teknik, LAM Infokom, dan juga BAN PT. Jadi lumayan bervariasi LAM kami dan menjadi tugas kami untuk mengawal baik SPMI maupun SPME untuk prodi-prodi ini, dan tentunya APT ya, atau akreditasi perguruan tinggi, gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Tita atas perkenalan singkatnya. Oke Ibu, apakah boleh di-share Ibu selama 5 tahun di tim penjaminan mutu, kira-kira apa sih Bu yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu ini di kampus gitu Bu? Ya, jadi karena kami ini perguruan tinggi ya Mbak ya, di mana kami ini di bawah naungan Kementerian Diktisaintek. Nah, yang namanya perguruan tinggi ini nggak bisa lepas dari kebijakan dalam menjalankan Tridharma. Nah, ini tentunya kalau dalam ranahnya sistem penjaminan mutu, ini ada 2 kebijakan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012, ini tentang pendidikan tinggi. Ini yang secara umum, yang rootnya lah Mbak, gitu. Nah, kemudian khusus untuk yang penjaminan mutu, ini yang kemarin diundangkan, Permendiktisaintek, yang nomor 39. Nah, mungkin Mbak Monica pernah dengar ya. Ini akhir tahun lalu, tahun 2025, diundangkan tahun 2025 bulan September. Jadi akhir tahun lalu. Nah, itu Permen 39 ini khusus tentang penjaminan mutu di perguruan tinggi. Jadi 2 peraturan inilah Mbak yang harus kami perhatikan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di kampus, begitu. Berarti semua kegiatan penjaminan mutu itu acuannya ke UU nomor 12 tahun 2012 sama Permen 39 tahun 2025 itu ya Bu? Iya, benar. Baru banget ini Mbak, belum setahun. Iya, baru banget. Nah, karena baru itu berarti apakah perguruan tinggi itu sudah harus menyesuaikan semuanya dengan peraturan terbaru itu atau bagaimana Bu? Apakah masih ada penyesuaian seperti itu? Nah, ini menarik Mbak ini. Karena yang dialami semua kampus ini di Indonesia, termasuk kami Mbak. Jadi di Permen 39 itu memang sudah diundangkan ya. Namun ini sekarang ini adalah di masa transisi kami. Jadi mulai diberlakukan, diimplementasikan ini maksimal 2 tahun. Oke. Nah, itu mulai diimplementasikan. Mulai diimplementasikan. Ya. Nah, saat ini kami harus siap-siap artinya.
ketika nanti 2 tahun akan mulai diberlakukan, namun kita nggak boleh terlena. Artinya ya saat ini kita harus mulai menyiapkan diri. Nah, ketika di fase transisi ini kita menyiapkan diri, tentunya kegiatan penjaminan mutu kan harus terus berjalan ya, nggak boleh stop ya, baik SPMI maupun SPME tadi ya. Nah, itu kita masih menggunakan yang lama Mbak, yang sebelum 39. Oke. Nah, ini ada yang namanya Permen Dikti Ristek. Nah, beda kementerian ya, Yeah, tapi ini tetap berlaku. Nah, ini yang nomor 53 tahun 2023. Tahun 2023. Ya, jadi saat ini kami masih boleh mengacu ke yang Permen 53. Ini sama, jadi tentang penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Jadi saat ini nanti sampai batas akhir masa berlakunya, diundangkannya 2 tahun tadi ya Mbak ya, masa berlakunya yang Permen 39, kami masih menggunakan yang 53 Mbak. Tapi tadi itu, kita tetap harus bersiap melaksanakan atau mengimplementasikan yang Permen 39. Gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya masih dalam masa transisi ya Bu, dan juga kampus sedang dalam masa penyesuaian ke peraturan terbaru gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu Bu, perubahan regulasi dari Permen 53 ke Permen 39 itu apakah menurut pemahaman Bu Tita, apakah memang sesignifikan itu perbedaannya, atau apa Bu yang perlu disiapkan gitu juga gitu? Oke. Kalau ini saya tentunya sebagai pelaksana ya, bukan pembuat kebijakan. Artinya pelaksana itu kita harus semaksimal mungkin memahami apa yang diinginkan pemerintah, gitu kan, apa yang diinginkan peraturan, gitu ya. Artinya kita harus mempelajari memang apa perbedaannya, apa yang harus kita siapkan, gitu. Nah, dari pemahaman kami di tataran pelaksana ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah tadi kembali ke SPMI dan SPME ya. Kalau kita berbicaranya di ranah SPMI, berarti yang kelihatan di depan mata ini yang harus segera kita siapkan itu adalah kebijakan, kemudian manual, kemudian standar dan formulir SPMI. Nah, itu namanya dulu perangkat SPMI, Mbak. Nah, itu yang harus segera kita sesuaikan. Dalam arti ketika kita menjalankan SPMI, artinya kan kita menjalankan siklus PPEPP ya. Nah, P yang pertama Mbak, ini yang menjadi tantangan, salah satu tantangan, semua jadi tantangan tentunya. Nah, yang tahap awal, yang penetapan, nah ini dari 4 dokumen atau perangkat SPMI tadi, itu ada yang namanya standar. Nah, standar ini harus segera kita sesuaikan. Jadi kita harus segera menggali mana-mana apa sumber yang bisa kita gunakan dan memang harus segera kita gunakan dalam memutakhirkan yang namanya dokumen standar tadi atau perangkat SPMI tadi. Kalau yang kegiatan-kegiatan yang lain itu tinggal mengikuti ya, mengikuti tahapan awalnya. Ya. Ketika melaksanakan, mengevaluasi sebagai siklus PPEPP, bagian dari siklus PPEPP itu nanti tinggal mengikuti. Menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya lagi yang di SPME, karena sistem penjaminan mutu kan terdiri dari 2 tadi ya, SPMI sama SPME. Nah, yang di SPME tentunya akreditasi ya, kan nama lainnya akreditasi. Nah, ini akan sangat menjadi tantangan ketika di kampus itu prodinya banyak dan variasi LAM-nya atau lembaga akreditasinya atau LAM atau BAN-PT ya biasanya. Nah, itu kalau semakin banyak variannya, tentunya ini akan menjadi tantangan. Artinya kita harus karena tiap LAM itu kan memiliki instrumen sendiri Mbak untuk pengajuan akreditasinya ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi tim penjaminan mutu untuk mempelajari instrumennya, karakteristiknya. Nah, di situ kan nanti ada rubrik penilaian, panduan penyusunan dokumen, itu kan nanti akan berbeda-beda. Sehingga kami itu harus segera memahami karakteristik masing-masing, apalagi kalau kampusnya prodinya ini kalau sudah mau kadaluarsa dalam tahun ini atau tahun depan, nah ini tantangan banget nih Mbak, harus segera mempelajari masing-masingnya ini. Apalagi beda program pendidikan atau jenjang biasanya, jenjang prodi ini kan
beda karakteristiknya. Jadi selain antar LAM, juga antar prodi ini berbeda-beda karakteristiknya. Nah ini harus segera kita kejar, nggak boleh berlama-lama, karena kalau akreditasi kan ada kadaluarsanya ya. Kalau kadaluarsanya dalam waktu beberapa bulan ini, atau beberapa tahun depan misalnya, itu harus segera kita pelajari instrumen karena terbaru. Memang Mbak, tadi kan saya sampaikan diundangkan kan sejak diundangkan 2 tahun ya berlakunya. Tapi instrumen LAM ini kalau kita lihat di bagian akhir peraturannya, itu dalam 3 bulan sejak diundangkan, tiap LAM itu harus segera menelurkan atau merilis instrumennya. Gitu. Berarti dalam artian tadi kan diundangkannya itu sejak September 2025 ya Bu? Iya, betul. 3 bulan setelahnya berarti kemungkinan akhir tahun 2025. Awal tahun dia mungkin. Iya, awal tahun 2026 juga. Ya. Nah, berarti untuk prodi-prodi atau mungkin PT yang ingin akreditasi, mereka sudah harus mempersiapkan juga ya untuk menyesuaikan dengan instrumen yang terbaru yang baru dikeluarkan itu tadi. Begitu LAM-nya atau Ban PT itu mengeluarkan instrumennya yang terbaru tadi, artinya harus segera mempelajari. Dan memang kita harus memperhatikan, biasanya kan kalau di akhir instrumen, ketika instrumen itu disampaikan, nah itu ada ini, batas mulai berlakunya. Bukan batas ya, mulai diberlakukan. Nah kita ikutin aja di situ. Jadi memang ya, kembali lagi kita harus mempelajari karakteristik masing-masing LAM-nya juga tadi, instrumen LAM-nya tadi. Begitu Mbak. Oke, berarti intinya untuk perguruan tinggi di luar sana yang memang sedang akan akreditasi di tahun ini mungkin ya, itu mereka harus sudah mulai mempelajari sedini mungkin instrumen-instrumen terbaru yang dikeluarkan oleh Ban PT maupun LAM itu tadi ya Bu. Oke. Awareness-nya harus ditingkatkan. Betul. Kalau memang belum muncul yang baru, tetap harus memonitor. Begitu baru, berarti kan kita harus menyiapkan tadi. Gitu. Berarti setelah dikeluarkan, otomatis nanti prodi yang akan diakreditasi itu menggunakan instrumen terbaru itu ya Bu? Atau ya, biasanya sih ada masa peralihan untuk sosialisasi ya Mbak ya. Oleh karena itu kita perlu melihat kapan akan mulai diberlakukan. Karena ini Mbak, kalau dulu kan ada automasi akreditasi ya, baik perguruan tinggi maupun program studi. Nah sekarang sudah nggak ada. Di Permen 39, automasi akreditasi itu tidak otomatis lagi, tidak mesin by mesin. Artinya berarti kita untuk memperpanjang akreditasi ini harus mengajukan, gitu. Kembali lagi, berarti harus mempelajari instrumennya. Berarti kalau mengajukan, begitu. I see. Jadi memang karena ada perubahan peraturan ini, otomatis perguruan tinggi atau tim penjaminan mutunya tetap harus belajar lagi gitu ya Bu, belajar dan juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang baru dirilis oleh LAM maupun Ban PT seperti itu. Jadi belajarnya ini karena ada instrumen baru ya. Tapi terkadang ya agak berbeda Mbak. Kadang tim penjaminan mutunya yang baru diganti. Jadi itu ya malah effort untuk mempelajari biasanya lebih besar. Karena kan baru masuk di bidang penjaminan mutu ya. Berarti harus belajar dari awal. Gitu. Iya betul. Oke, menarik Ibu. Tadi kita kan banyak membahas juga tentang akreditasi dan tadi Ibu Tita juga sempat menyebutkan mengenai pengaruh perubahan regulasi ini terhadap SPMI, yang mana perguruan tinggi itu harus menyesuaikan kembali standar-standarnya, perangkat mutunya. Nah, tapi Ibu, saya juga mendengar nih Bu, di Permen yang terbaru ini nomor 39 itu perangkat mutu itu tidak disebutkan secara spesifik, secara eksplisit gitu. Kalau memang mewajibkan adanya perangkat mutu. Nah, itu bagaimana Ibu menurut analisa Ibu? Iya memang Mbak. Dulu ada nama perangkat mutu itu disebut ya secara eksplisit tadi. Tapi memang yang di Permen 39 ini kata-kata itu tidak dimunculkan. Namun kami memahami, kami sebagai pelaksana ya di tataran lapangan gitu ya, tidak muncul kata perangkat mutu, itu kami pahami bahwa tidak berarti maka tidak harus dilakukan. Artinya ya kembali ke waktu sosialisasi dulu, permen ini diundangkan, menyampaikan bahwa permen ini tentang penjaminan mutu ini itu sifatnya framework ya, bukan lagi preskriptif gitu ya. Nah artinya kami menerjemahkan bahwa tetap harus dijalankan. Jadi praktik baik
apa yang penetapan yang ada, karena siklus PPEPP itu masih tetap ada. Jadi cara menjalankan SPMI kan dengan menjalankan siklus PPEPP. Artinya P pertama penetapan ini kan masih tetap ada. Jadi di situ standar perangkat mutu itu ya sebaiknya tetap ada, meskipun mungkin namanya boleh dalam bentuk lain. Beda, oke. Namanya mungkin lain ya, tapi penetapan, kebijakan, standar itu tetap harus ada. Begitu. Oke, berarti sama juga ya Bu, karena saya juga dengar lagi Bu, kalau di Permen 39 ini dia tahapan evaluasi itu tuh nggak harus AMI, bisa juga EMI ataupun yang lainnya. Berarti itu benar ya Bu, sesuai dengan konsep Permen 39 ini yang mana memang mengedepankan framework untuk melakukan penjaminan mutu itu, bukan. Jadi PPEPP E-nya itu kan evaluasi ya, berupa audit mutu internal, dan itu juga muncul di panduan pelaksanaan SPMI. Nah, di sini memang disebutkan bahwa evaluasi itu tidak, yang di Permen 39 ini ya, ini tidak harus dalam bentuk AMI atau audit mutu internal, tapi evaluasi tetap harus dijalankan tadi Mbak. Jadi AMI yang sudah berjalan, yang mungkin mau tetap dilanjutkan sampai sekarang, nggak apa-apa dilanjutkan. Yang penting kan kita melakukan evaluasi tadi. Namun jika kita punya bentuk yang lain, misalnya bentuknya MONEF gitu ya, monitoring evaluasi dalam bentuk lain, nah itu masih diizinkan. Kalau audit mutu internal kan biasanya di akhir ya, di akhir perjalanan atau pelaksanaan. Tapi kalau dalam bentuk MONEF di tengah-tengah mau dievaluasi, atau nanti di akhir juga mau dievaluasi, tapi bentuknya bukan audit mutu internal, evaluasi yang lain nggak apa-apa, tetap boleh. Kuncinya satu, semua harus terdokumentasi. Semua harus terdokumentasi. Ya, artinya itu untuk membuktikan bahwa kita tuh menjalankan. Benar-benar menjalankan siklus penjaminan mutu. Ya, seperti itu ya Bu. Oke. I see. Oke. Mungkin cukup menarik ya Ibu pembahasan kita kali ini. Jadi memang ada perbedaan istilahnya framework dari regulasi yang sebelumnya ke regulasi yang sekarang, tapi sebetulnya esensinya tuh masih sama gitu. Esensinya adalah ya kita sama-sama menjaga kualitas mutu suatu kampus gitu ya Ibu. Nah, berkelanjutan. Jadi, secara berkelanjutan. Iya, jadi nggak satu siklus selesai, tapi harus dilanjutkan, berulang lagi, dan tentunya harapannya fokusnya dengan peningkatan ya pastinya. Oke, siap Ibu. Selain itu, untuk sedikit merangkum juga ya Bu. Jadi sistem regulasi yang ada sekarang ini memang merupakan regulasi yang baru gitu. Tapi memang sekarang ini masih dalam masa transisi gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di luar sana adalah mencoba untuk catch up juga Ibu, mempelajari regulasi-regulasi terbaru yang baru dikeluarkan oleh entah itu lembaga-lembaga akreditasi yang terkait, seperti itu ya Bu. Instrumennya. Oke. Mungkin untuk yang terakhir Ibu, apakah Ibu ada suatu strategi atau mungkin pesan untuk tim penjaminan mutu tentang bagaimana sih supaya bisa lebih catch up dengan perubahan regulasi ini Bu? Apakah ada hal yang bisa disampaikan oleh mungkin penonton yang mana kebanyakan di penjaminan mutu seperti itu? Oke, terima kasih Mbak. Ini kalau dari pengalaman kami, karena sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi itu tidak bisa mendadak ya Mbak ya. Semua harus direncanakan. Kemudian namanya sistem. Yang namanya sistem ini berarti terdiri dari beberapa komponen. Jadi semua unsur di kampus itu harus terlibat, bekerja sama, menjalankan penjaminan mutu ini. Kemudian karena Permen 39 sebagai acuan utama dalam menjalankan sistem penjaminan mutu, ini wajib diberlakukan dalam masa 2 tahun. 2 tahun ini waktu yang singkat sebenarnya. Karena untuk persiapan ini kan butuh waktu ya, mempelajari, mulai bekerja, menyiapkan, dan persiapan untuk implementasi. Jadi kita tidak perlu menunggu lama. Artinya kalau 2 tahun kan nanti harapannya tahun depan ya, itu sudah mulai diberlakukan. Nah sekarang ini masa-masa yang tepat untuk mulai menyusun, mulai menyesuaikan gitu. Tadi menyusun dokumen SPMI-nya, kemudian mulai menyusun ya. Kemudian kalau untuk yang akreditasi
bahkan harus mulai menyesuaikan karena kalau kami lihat itu beberapa LAM itu sudah mulai meluncurkan instrumen akreditasi yang sudah sesuai dengan Permen 39, Mbak. Jadi bahkan kalau di kami yang LAM teknik sama LAM infokom ini kan sistemnya batch ya. Jadi ada yang sudah maju di batch 1 Januari kemarin, itu kami sudah menggunakan instrumen baru, Mbak. Oh, sudah yang terbaru. Ya, bahkan sudah menggunakan instrumen baru. Begitu. Jadi bagi prodi-prodi, Bapak Ibu penjaminan mutu yang prodinya itu sudah LAM-nya itu sudah merilis instrumen barunya, maka wajib kalau memang itu sudah diberlakukan oleh LAM-nya, wajib menggunakan instrumen baru tadi. Jadi ya nggak perlu menunggu, berarti harus sekarang sudah mulai mempersiapkan dan menggunakannya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Tita. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyimak episode kita kali ini. Nah, bahasan tadi lumayan menarik ya Ibu, kita membahas tentang yang paling fondasi mengenai payung regulasi penjaminan mutu gitu. Nah, kita akan hadir dengan banyak topik-topik menarik lainnya. Jadi pastikan jangan sampai terlewat episode Ngobrol Mutu kita kali ini. Stay tune terus di YouTube Sevima dan juga di sosial media Sevima supaya bisa lebih keep up dengan banyak info-info terkait penjaminan mutu yang terbaru seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Sevima, revolutionize education.